meskipun ada kemungkinan nantinya timbul masalah baru antara kamu dan anggota keluarga kamu yang lain, ya belum lagi ya kita harus memikirkan soal hukum kan. Ya, saya tahu kok Pak. Dan saya mengerti kekhawatiran Papa dan yang lainnya. Saya berterima kasih karena selalu diingatkan. Iya. Terima kasih banyak buat bantuannya. Karena memang yang terpenting adalah menemukan Rena dulu. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya. Iya. Saya pamit ya. Ya, selamat malam. Malam. Diandra sayang, kamu nungguin mama ya? Salim sama Om Nino. Pintar. Gimana sekolahnya? Ya gitu deh Om, semua orang heboh gara-gara Reina hilang. Emangnya Reina kabur kemana sih Om? Kok Reina bisa kabur? Diandra sayang, Reina itu nggak kabur. Pak Nino maafin Diandra ya. Diandra nggak bermaksud ngomong gitu kok. Ya nggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Diandra, Om balik ya. Selamat malam. Selamat malam. Sekarang kalian semua dengarkan saya baik-baik. Kalau masih ada yang salah dan melakukan kesalahan, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Tadi siang, lagi-lagi saya kehilangan jejak Nia dan kehilangan jejak anak saya. Padahal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi saya hampir mendapatkan dia. Jadi mulai sekarang kita harus melakukan pencarian dengan lebih serius. Kita jangan terus mengejar dia. Tapi kita juga harus melakukan pencegahan. Kita harus mencegah berbagai kemungkinan yang akan dilakukan oleh Nia. Kamu sebarkan anggota. Awasi kantor polisi. Jangan sampai Nia melaporkan saya. Jika ada indikasi atau kemungkinan Nia meminta bantuan kepada polisi, langsung segera kejar dia, tangkap dia, gagalkan rencana dia dan lalu bawa ke saya. Paham? Baik, Pak. Ini saya yakin ada yang melindungi Nia. Orang itu punya power. Dan dia punya kemampuan untuk menjauhkan Nia dari tangan saya. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya Nia dan Kayla harus segera ditemukan. Berarti, Bos. Dan kalaupun nanti saya meminta jawaban dari kalian, jawaban itu harus memuaskan saya. Jangan mengecewakan saya. Paham? Paham, Pak. Paham. Ini jadi kacau urusan semuanya. Nia dan Kayla belum juga ketemu. Anak buah kerjanya nggak ada yang benar. Pak Permadi sampai segitunya buat nyari anak istrinya. Semua anak buahnya dikerahkan dan nggak boleh gagal. Aduh, serem banget sih. Aduh, Habizar. Kita kan lagi ngumpet. Kok kamu bersuara sih? Nina. Mir, Ki, tolong panggilin Riza sama Randy ya. Nia sama Kayla nggak usah dipanggil ke sini. Biar mereka istirahat aja. Karena habis ada eksiden tadi soalnya ya.
Ki, manggilin Ki sekalian Ki. Mbak Mirna lah yang manggil Pak Riza, Kiki manggil Mas Reddy. Ya, ribet, lu aja sekalian manggil dua-duanya sini. Biar gak usah dua-duaan ke sono, repot. Enggak. Ada yang cemburu yang bekas tadi Mas Jijik. Biar Kiki aja Pak Bos, biar sekalian. By the way, insiden macam apa? Insiden apa? Tadi si Kayla, anaknya Nia itu cerita. Mereka katanya dikejar sama suaminya Nia. Ya, aku juga nggak tahu detailnya gimana, Ma. Oh, padahal kan kamu udah larang mereka untuk ikut, kegiatan bagi-bagi hampers ini. Cuman ya mereka maksa untuk ikut, so ya. Nggak sampai ada keributan kan? Enggak Pak. Nggak ada ribut apa-apa. Karena waktu pas saya sampai memang... Oh nih, Ja. Coba tolong diceritain tadi gimana ceritanya Nia bisa lari sama Kayla. Jadi begini Pak, Bu. Saat kami bagi-bagi hampers, tiba-tiba Bu Nia dan anaknya lari. Saya juga sempat bingung kenapa. Tapi setelah saya tahu ternyata Bu Nia kabur dan lari itu karena melihat suaminya. Kiki jadi penasaran deh Mbak, sebenarnya permasalahannya itu apa Mbak Nia sama suaminya. Dia sampai lari kayak gitu berarti kan muka suaminya serem ya? Ya bisa jadi sih, gue juga penasaran kayak begitu. Tapi kan gue juga kagak tahu suaminya serem apa kagak. Mungkin Pak Bos. Saya juga nggak tahu, Mir. Udahlah, nanti kalau misalkan Nia mau cerita, ya tinggal kita tunggu aja, ya. Tante dapat 2 informasi yang menurut Tante it's a good start. Yang pertama tuh suaminya Nia itu adalah seorang pengusaha sukses sih. Terus informasi kedua, nama suaminya Nia adalah Permadi. Saya butuh bantuan kamu untuk cari data Pak Permadi. Saya minta tolong banget ya untuk kasih tahu ke saya. Iya baik Mbak. Nanti akan segera saya cek dan lapor ke Mbak Elsa. Sebenarnya gue punya dugaan siapa suami Nia. Tapi sebelum semuanya terbukti, lebih baik gue diam dulu. Gue gak mau nambah kekhawatiran semua orang. Ya sudah, Al. Yang penting gak ada masalah baru lagi ya yang kamu hadapi. Karena sudah cukup masalah yang kamu pikirin setiap harinya. Semoga insiden tadi juga nggak semakin panjang ya. Amin. Iya Pak. Kamu ngapain di sana? Nguping pembicaraan saya? Enggak Pak, tadi saya baru banget kok ada di sana Pak. Saya nggak dengar apa-apa dan saya juga nggak lihat apa-apa. Bagaimana dengan Kayla? Semua aman? Aman Pak. Non Kayla sekarang lagi istirahat di kamarnya. Saya juga sudah sediakan untuk makan malamnya dia. Besok apa saya datang ke sini lagi Pak? Ya, mau pulang sekarang. Oke, kamu masih ingat kan aturan di rumah ini? Dan persyaratan agar kamu bisa bekerja di sini yang paling utama adalah selain rajin, kamu jangan pernah cerita ke siapapun tentang apapun yang terjadi di rumah ini. Iya Pak, saya masih ingat. Saya nggak boleh cerita kepada siapapun tentang apapun yang terjadi di rumah ini. Bagus. Good, kalau kamu masih ingat. Kalau gitu, saya permisi Pak. Nina. Iya Pak, ada apa? Gaji kamu. Saya lupa. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi ya Pak. Ya. Saya mau mengucapkan terima kasih sama semuanya karena sudah membantu untuk kegiatan hari ini.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini untuk membantu banyak orang bisa diberkahi oleh Allah. Amin. Insyaallah. Allah selalu berikan kita semua kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, keberkahan dalam apapun. Amin. Dan pastinya semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan petunjuknya supaya Rena dan Askara bisa cepat kembali ke rumah ini bersama kita semua. Amin. Tapi kalau bukan karena usulan kamu, kita belum tentu bisa kumpul keluarga kayak begini. Apalagi semenjak kepergian Andin kan. Jadi mama rasa kumpul-kumpul seperti ini bagus sekali, bonding yang kuat untuk kita semua. Apalagi di saat situasi yang sekarang ini masalah banyak sekali yang datang. Tadi juga mama senang sekali kok ikut kegiatan kamu. Ya nanti coba kita jadwalkan untuk kegiatan seperti ini lebih sering ya. Sama mungkin nanti bisa kita jadwalkan untuk kumpul jalan-jalan kemana semua keluarga. Karena udah malam, Bu Rosa, kami semua pamit ya. Sarah sama Elsa juga harus istirahat. Ya. Tapi Papa mau ngomong sebentar sama kamu bisa? Iya, boleh Pak. Sebentar ya. Diandra sayang, kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu ke Om Nino? Nggak baik ah. Emang kenapa, Mah? Sayang, Om Nino itu lagi sedih karena Rena hilang nggak pulang-pulang. Jadi Mama minta sama kamu jaga bicara kamu ya, jangan ngomong kayak gitu lagi. Mama sedih deh kalau kamu nggak sopan. Ya, janji. Kenapa ini mukanya cemberut gini? Gitu dong, senyum. Cuma aku sebel aja, gara-gara Mama sibuk sama Om Nino. Sibuk urusin Reina. Kenapa sih, Mah? Anak Mama kan aku, bukan Reina. Semua Mah sibuk urusin Reina. Termasuk Mama. Diandra sayang, walaupun Mama sibuk sama Om Nino, tapi tetap anak Mama yang paling berharga itu cuma kamu. Mama bantuin Om Nino itu karena satu, Om Nino teman kerja Mama. Dan kedua, Mama cuman kasihan aja, pengen bantu Om Nino. Kalau Diandra hilang, Mama juga pasti akan sedih banget sayang. Mama bisa gila. Makanya kita doain Om Nino ya. Semoga Rena cepat ketemu. Ya, jangan cemberut lagi. Jadi anak baik dong. Senyum, nah gitu. Cantik kan? Yuk kita masuk yuk. Ih, dingin. Nanti masuk angin. Yuk. Al. Papa cuma mau memastikan aja. Apa kamu udah memikirkan secara serius, secara matang keputusan kamu untuk mengajak Mia dan anaknya ke sini? Sudah. Meskipun ada kemungkinan nantinya timbul masalah baru antara kamu dan anggota keluarga kamu yang lain, ya belum lagi ya kita harus memikirkan soal hukum kan? Ya, saya tahu kok Pak. Dan saya mengerti kekhawatiran Papa dan yang lainnya. Saya berterima kasih karena selalu diingatkan.